Kalau kalian nggak tembus SNBT, sebagian dari kalian pasti merasa bahwa this is the end of the world. And I truly understand how it feels like. But please, calm down. Karena kalau kalian mengambil keputusan besar pada saat otak kalian masih kacau, that's the biggest mistake. So, di video ini, aku bakal kasih kalian pertimbangan options yang bisa kalian pikirkan untuk menjadi alternatif setelah kalian ketolak SNBT. Kalau kalian nggak tembus SNBT, mungkin kalian merasa bodoh, gagal, malu, ketinggalan. Tapi kalian tahu nggak sih, di SNBT 2025, hanya 29% orang yang keterima. Artinya, 7 dari 10 orang justru nggak lolos. Jadi kalau kamu nggak lolos, kalian tuh bukan kasus langka, guys. In fact, kamu literally kelompok mayoritas. Tapi ini bukan berarti baik loh ya. My point is, jangan mengambil decision yang emotionally driven. Karena biasanya, itu bukan keputusan terbaik, melainkan keputusan tercepat biar kalian kelihatan baik-baik saja. For your information ya, dulu aku juga ketolak SNBT loh, guys. Dan rasanya memang malu dan nggak enak. Apalagi ya, kalau kalian udah ngebayangin semua hal, udah nge-planning ini itu. Tapi jujur, dulu aku punya safety net, yaitu orang tua aku bisa afford mandiri. Jadi di video ini, aku nggak mau bilang kalau ketolak SNBT, mandiri aja. Karena I really understand that financial constraint can be the biggest obstacle. So video ini tentang mempertimbangkan semua options yang mungkin paling cocok dengan kondisi kalian. Sebelum kalian memutuskan apapun, coba jawab 3 pertanyaan ini dulu. Yang pertama, apakah harus kuliah tahun ini atau bisa tahun depan? Kalau kalian harus kuliah tahun ini, PTS, mandiri, atau vokasi bisa menjadi alternatif yang bagus buat kalian. Tapi kalau masih bisa nunggu, gap year might be the best decision for now. Yang kedua adalah, apa masalah utamamu? Apakah nilai, biaya, jurusan, atau tekanan orang tua? Karena kalau masalahmu adalah nilai, solusinya akan berbeda dengan kalau masalahmu biaya. So, setelah kalian ketolak SNBT, kalian harus coba mengidentifikasi apa akar masalah dari kegagalan kalian. Yang ketiga, apa targetmu? Apakah kalian lebih mentingin nama kampusnya, jurusannya, atau cepat kerjanya? Karena 3 target ini akan menghasilkan plan B yang berbeda. Sekarang kita bahas tentang mandiri untuk PTN. Mandiri bisa menjadi opsi yang sangat bagus, tapi jangan anggap kalau semua mandiri itu sama. Karena ada yang pakai nilai UTBK, nilai rapot, prestasi, dan lain sebagainya. Biayanya itu juga beda-beda loh. Ada yang harus pakai uang pangkal, ada yang nggak perlu uang pangkal. Jadi jangan cuma berpikiran, ini kampusnya buka mandiri nggak ya? Tapi kalian harus berpikir, seleksinya pakai apa? Uang pangkalnya berapa? UKT-nya berapa? Dan kalau keterima, kira-kira bisa afford sampai lulus nggak ya? Contohnya UI. Pas aku keterima UI tahun 2020, anak-anak yang keterima SIMAK itu nggak dikenakan uang pangkal. Tapi semenjak 2025, anak-anak yang tembus SIMAK harus bayar uang pangkal. Contoh lain adalah UGM. Di UGM, kalian nggak perlu bayar uang pangkal kalau kalian masuk ke kategori UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi. So, my point is, mandiri bukan soal mahal atau murah, tapi soal kalian harus cari informasi yang paling update. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu biaya. Ngomongin biaya, itu bukan soal bisa bayar uang pangkalnya atau enggak, tapi apakah kalian bisa afford sampai lulus atau enggak. Jadi selain mikirin uang pangkal sama UKT-nya, kalian juga harus mikirin tentang perintilan-perintilannya, kayak praktikum, buku, alat, skripsi bahkan, atau wisuda. Kalau kalian berencana untuk ngerantau, kalian juga harus mikirin tentang living cost-nya, transportasinya, cost-nya. Ribet gak sih itu semua? Tapi mending ribet di awal daripada di tengah-tengah ya kan? Selanjutnya adalah tentang beasiswa. Kalau biaya jadi masalah, jangan cuma cari kampus yang murah. Kalian bisa cari beasiswa. Apalagi kalau kalian eligible buat KIPK, kalian wajib buat cek. Dan KIPK itu gak cuma untuk SNBP dan SNBT, bahkan bisa diaplikasikan untuk mandiri. Selain KIPK, kalian juga bisa cek beasiswa internal kampus dan juga eksternal. Tapi tak kandani yo, jangan terlalu polos juga. Kadang ada kampus yang bilang, beasiswa 100%, tapi cuma di semester pertama. Kadang juga ada syarat IPK. Selanjutnya kita ngomongin tentang PTS atau swasta. PTS itu bukan otomatis jelek, dan PTN nggak otomatis cocok. Yang jelek adalah kalau kalian masuk suatu kampus tanpa riset terlebih dahulu. Kalau kalian pertimbangin PTS, jangan cuma lihat, wih brosurnya ciamik rek, gedungnya gede, fasilitasnya keren. Kalian harus cek lebih dalam lagi. Yang pertama, akreditasi prodinya. Akred Univ bisa A, tapi prodi belum tentu A. Yang kedua, cek biaya total sampai lulus. Selain uang pangkal dan UKT-nya, tak kandani lagi ya. Perintilan-perintilannya wajib kalian cek. Karena kebanyakan PTS tidak mengcover perintilan-perintilan tersebut. Kayak wisuda, praktikum, kalau kalian remedi lagi, lab, dan segala macam. Yang terakhir adalah cek alumni dan koneksi magangnya. Kalau PTS-nya bukan top nasional, kalian harus tahu apa nilai jualnya. Mungkin alumninya kerja di tempat-tempat yang bagus, atau mungkin fasilitasnya benar-benar dipakai. So, PTS bisa menjadi pilihan yang sangat bagus asalkan kalian melakukan riset terlebih dahulu. Sekarang kita ngomongin tentang vokasi, yaitu D3, D4, dan juga Politeknik. Vokasi sering dianggap sebagai pilihan sisa dan bahkan S1 versi light. Padahal sebenarnya enggak loh, karena memang jalurnya juga beda. Vokasi itu lebih aplikatif aja dibandingkan dengan S1. Kalau kalian nih ya, tipe orang yang suka langsung kerja, suka hands-on,
pengen punya skill yang konkret, vokasi bisa menjadi alternatif yang sangat potensial buat kalian. Tapi sekali lagi, kalian harus cek lagi fasilitasnya, tempat praktiknya, magangnya, labnya bagaimana. Dan cek juga magangnya nih ya, beneran jalan atau enggak. Karena jantungnya dari vokasi adalah praktik. Dan kalau praktiknya lemah, kalian akan kehilangan intisari dari vokasi. Yang terakhir adalah gap year. Gap year itu bukan aib loh guys. Tapi gap year tanpa sistem, itu juga nggak baik. Kebanyakan orang tua nggak mau anaknya gap year. Salah satunya karena takut anaknya jadi males, karena udah kehilangan momentum sekolah. Tak kandani. Kalau kalian gap year, kalian sedang menyusun strategi ulang, bukan liburan setahun. Jadi kalian perlu rencana dan perlu evaluasi beberapa hal ini. Nilai tahun ini kurangnya di mana sih? Subtes apa sih yang paling lemah? Belajar mandiri atau ikut bimbel ya? Dan kalau tahun depan masih belum lolos, apa backup plan-nya? Gap year itu masuk akal kalau kalian tahu apa yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kalian gap year dan isinya cuma leha-leha, time flies so fast. Tiba-tiba udah mau UTBK lagi. So, gap year tanpa jadwal itu bukan strategi, itu bunuh diri. So, kita udah ada di akhir dari video ini. Kalau kalian nggak lolos SNBT, I really understand how it feels like. But never ever ever make a big decision when you are emotional. Proses dulu kesedihan kalian, fokus ke solusi, dan pertimbangan yang matang. Good luck buat kalian calon mahasiswa baru. Dadah!